Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, pada sore hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-47. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Saham pertama yang akan kita ulas hari ini adalah saham BSDE. Saham BSDE sudah 4 hari dia bergerak sideways ya. Closing selalu di harga yang sama di 750, di mana harga sekarang ini masih berada di atas PBL. PBL itu adalah support yang paling kuatnya. Dan di atas 750 ada gold line di 770. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli dengan range buy 720 sampai dengan 770. Teman-teman boleh batasi stop loss di 675 atau satu tick ya di bawah gray lainnya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin ingin membeli saham ini dan memastikan bahwa dia tidak sideways lagi, maka teman-teman boleh tunggu saat dia break di atas 770. Dengan target kenaikan terdekat kita menuju ke 785 dan target akhir kita menuju ke 40 hari rata-rata tertinggi di 885. Tapi teman-teman bisa perhatikan bahwa hari ini volume price analysis-nya itu sudah berada di atas rata-rata. Cepat atau lambat, kurang lebih prediksi saya dalam waktu 1 minggu saham BSDE akan melanjutkan kenaikan selama dia masih berada di atas 720. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Crush. Saham Crush kembali naik 4,44%. Tadi sempat menembus gray line di 381 namun dia gagal bertahan. Kemudian closing di 376. Closingnya masih cukup baik karena dia berhasil closing di atas gold line-nya di 360. Selanjutnya Crush ini harus menguji trendline di harga 381, kemudian baru dia bisa terus melanjutkan kenaikan. Terdekat dia menuju ke 388. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, kalau misalkan teman-teman beli di area sekarang, maka teman-teman bisa hitung risk dari 376 menuju ke 2 tick atau 1 tick di bawah 360 sebagai batas cut loss. Itu berapa besar risknya? Sedangkan potensial profitnya itu cuma dari harga sekarang 376 paling tinggi di 388. Nah, teman-teman bisa hitung sendiri apakah risk dan rewardnya ini bisa masuk sebagai teman-teman punya titik entry. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa risknya ini masih kecil, silakan masuk. Tapi kalau sudah merasa bahwa risknya terlalu besar dibandingkan dengan reward, maka untuk saham ini wait and see terlebih dahulu. Saham berikutnya akan kita ulas lagi adalah NV. Saham NV hari ini tutup minus 6,93%, sepertinya ARB di harga 121. Teman-teman, setelah kemarin dia tidak berhasil naik di gold line-nya, maka seperti prediksi kita bahwa teman-teman boleh beli di sekitaran area PBH yaitu di harga 115. Dan ketika misalkan teman-teman bisa beli di sekitar area di 115 sampai 122, namun saham itu tetap turun, maka teman-teman boleh cut loss 2 tick di bawah 115 yaitu di 113.
Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham BBCA. Saham BBCA hari ini naik tipis di 30.900 dan berusaha terus untuk menembus gold line dan PBH-nya di 31.200 dan 31.325. Jarak dari harga sekarang menuju ke gold line kurang lebih ada 300 poin. Nah, bagi teman-teman yang mau membeli saham BBCA, saya rekomendasikan pastikan dulu dia berhasil break di gold line-nya di 31.200, baru teman-teman beli dengan target menuju ke PBH-nya di 31.325. Jadi ketika dia berhasil break di atas 31.200, maka teman-teman bisa gunakan 30.900 yang tadi ini sebagai batasan untuk cut loss. Berikutnya akan kita ulas adalah saham SMBR. Saham SMBR tadi pagi sempat di open mungkin ARB. Namun di closing cuma minus 1,58% di 376, di mana dia sayang sekali tidak bisa closing di atas 379, yang mana itu adalah gray line-nya. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini memang cukup rawan, volatilitasnya tinggi, tetapi teman-teman, kalau teman-teman bisa berhasil beli di atas 379, maka itu kemungkinan besar jauh lebih aman. Karena apa? Ketika teman-teman beli 379, teman-teman bisa gunakan 1-2 tick sebagai batasan untuk cut loss. Karena kalau teman-teman belum berhasil memastikan bahwa dia tembus, maka jarak dari harga sekarang menuju gray line bawahnya cukup jauh, itu di 338. Sehingga teman-teman pastikan dulu dia menembus gray line-nya, baru teman-teman beli dengan target ke 432, yang mana itu adalah gold line-nya. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Wood. Saham Wood hari ini ditutup tepat berada di PBH-nya. Dia masih kuat bertahan. Pertanyaannya adalah apakah dia mampu bertahan untuk kesekian kalinya? Nah, bagi teman-teman yang mungkin mau membeli saham ini, saya lebih rekomendasikan kalau dia berhasil naik di atas 417, baru teman-teman boleh beli. Dengan 414 tadi itu sebagai batasan cut loss. Tetapi selama dia masih berada di bawah 417, maka teman-teman boleh sabar, boleh tunggu. Bahkan kalau misalkan dia turun, teman-teman bisa kolek lagi di area 392 sampai 401. Dan saham terakhir yang akan kita ulas di review saham part yang ke-47 hari ini adalah saham BRPT. Saham BRPT hari ini sempat naik tinggi, namun closing stagnan di 1250, yang mana ini juga adalah PBH-nya. Seperti Wood ya, BRPT juga 50-50. Selama dia masih bisa bertahan di atas 1250, maka saham BRPT ini masih dibilang aman. Jika tidak, maka dia akan menguji support bawahnya, yaitu di gray line 1233. Dan kalau itu misalkan tidak bisa ditahan, maka dia akan terus melanjutkan penurunan menuju ke 1190. Nah, jadi teman-teman yang ingin membeli saham ini, pastikan bahwa pertama, dia harus berada di atas 1250, atau kalau mau lebih sabar, tunggu dia break dulu di middle trend line-nya di 1266. Jadi ada dua opsi. Pastikan dulu dia berada di atas 1250 atau mau tunggu break.
Dan teman-teman langsung cut loss di 1233. Sekian review saham part yang ke-47. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di Stockbit maupun di Instagram. Seperti biasanya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share agar teman-teman yang lain bisa dapat informasi yang sama dan bisa bermanfaat buat trading keesokan harinya. Sampai jumpa dan semoga membantu.